Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tajwid kita, penjelasan matan tajwid yang dikarang oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala pada bait ke-20. Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun. Di sini disebutkan sifatuha, sifat huruf itu ada jahar, ada rikhwa, ada mustafil atau istifal, ada munfatih atau infitah, ada musmatatun atau ismat. Sifat secara bahasa adalah suatu keadaan yang menetap pada sesuatu yang lain. Ini keadaan yang menetap pada sesuatu yang lain, dan ini bisa berubah-ubah. Contoh, si A dia rajin belajar, maka sifatnya rajin. Si A atau si B malas membaca buku, sifatnya berarti malas. Nanti bisa berubah. Kalau dia suatu saat rajin, dia berubah jadi rajin. Sedangkan menurut istilah adalah keadaan yang baru datang atau yang berlaku bagi suatu huruf yang dibaca tepat keluar dari makhrajnya, seperti hams atau hamas, syiddah, dan lain-lain yang akan dijelaskan nanti. Kemudian kegunaan mengetahui sifat-sifat huruf ini ada 3. Yang pertama, membedakan huruf-huruf yang bergabung pada satu makhraj. Contohnya ta dan to. Ini satu makhraj. Kalau diucapkan harakatnya sama-sama fathah, ta, to. Tapi yang membedakan sifatnya, ta istifal, to isti'la, ta infita, to itbaq. Baik. Kemudian memperindah pelapan huruf-huruf yang berbeda makhraj. Berarti ha, kho, dan ha. Huruf-huruf yang berbeda makhraj. Alhamdu jangan dibaca alhamdu. Itu kan nggak indah karena bukan hurufnya yang dibaca. Kemudian sin dan sya, itu kan beda makhrajnya. Satu ujung lidah, satu tengah lidah. Sin di ujung lidah, sya di tengah lidah, shin. Kemudian yang ketiga adalah agar huruf-huruf yang kita lafalkan semakin sesuai dengan huruf-huruf Al-Quran itu sendiri yang dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian pembangunan sifat, ada sifat dzatiyah, ada sifat aradhiyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang selalu menyertai huruf dan tidak berpisah dengannya. Seperti jahar, isti'la, dan lain-lain yang akan kita sebutkan nanti. Kemudian sifat aradhiyah, sifat yang datang pada huruf pada keadaan tertentu dan berpisah pada keadaan tertentu, seperti tafkhim, tarqiq, idgham, ikhfa, dan seterusnya yang kita akan jelaskan nanti. Sifat dzatiyah dalam Al-Quran terbagi menjadi 2. Ada sifat yang memiliki lawan, ada sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, sekarang sifat yang memiliki lawan ini ada 10. Jahar lawannya hams, syiddah lawannya rakhawah. Di antaranya ada sifat al-bainiyah atau tawassut. Kemudian yang ketiga, isti'la lawannya istifal, itbaq lawannya infitah. Ini yang keempat. Yang kelima, ismat lawannya idlaq. Kemudian sifat yang tidak memiliki lawan yang kita jelaskan dan yang akan jelaskan ada 8.
Bangun itu. Yang pertama sofir, yang kedua qalqalah, yang ketiga al-lin, yang keempat al-inhiraf, yang kelima at-takrir atau tikrar, yang keenam at-tafashi, yang ketujuh al-istitala, yang kedelapan gunnah. Nah, sekarang kita masuki pembahasannya. Maka dijelaskan dalam bait yang kita sebutkan tadi, setelah menyebutkan sifatuha, sifat-sifatnya, yang pertama disebut apa? Jahrun. Jahr secara bahasa adalah jelas atau al-i'lan. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang tidak disertai dengan keluarnya nafas. Nah, hurufnya ada 18 atau 19 bagi yang menghitung alif. Nah, maka di sini huruf ini ketika diucapkan nafasnya tidak keluar. Seperti apa? Ba, 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 ba. Kalau ada nafas yang keluar ketika ucapan ba, maka otomatis pengucapannya salah. Karena memiliki sifat jahr. Artinya sifat yang dimana nafas tidak keluar. Kemudian la, 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 la. Kalau ada nafas yang keluar, otomatis salah. Nah. Kemudian iya, 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 iya. Kalau ada nafas yang keluar, otomatis salah. Nah, begitu semua sifat-sifat yang ada jahr ini. Nah, disingkat menjadi au muwazni qari'in di ghadin jadda qalaba. Kemudian yang kedua adalah rakhawah. Rakhawah menurut bahasa artinya lunak, alin. Sedangkan istilah adalah pengucapan huruf yang disertai terlepasnya suara dengan bebas. Karena lemahnya penyandaran pada makhrajnya. Di sini berkaitan dengan suara yang terlepas dengan bebas. Dia suaranya tidak tertahan ketika huruf itu diucapkan. Contoh misalnya kho. Maka ketika kita ucapkan kho, mengalir. Oh. Oh. Mengalir kan? Kalau tertahan, oh, salah. Maka yahtasu, itu mengalir. Karena sifatnya rakhawah. Begitu juga zai, az, mengalir. Kemudian ha, mengalir. Kemudian waw, au, mengalir. Kemudian dal, al, mengalir suaranya. Bo, apalagi dia istitolah, mengalir lagi. Jangan, itu berlebihan, salah. Tapi kalau baru belajar nggak jadi masalah. Jadi jangan nggak boleh, itu berlebihan. Tapi kalau baru memperkenalkan dan orangnya belum bisa, nggak jadi masalah. Kita ajarkan dulu seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa baru dirubah lagi yang menjadi halus. Jadi jangan nggak boleh. Baik. Kemudian ghain. Maka ghairil maghdubi, jangan maghdubi. Itu enggak mengalir, salah. Maghdubi. Kemudian apa lagi? Fa, af, mengalir. Shin, ash, sad, as. Apa lagi? Udah ya. Ini dirangkai menjadi hawazun, thakhidun, bawagun, sayhun, fashasun. Hurufnya ada 16. Kemudian berikutnya adalah istifal. Menurut bahasa artinya menurun. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf disertai dengan turunnya lidah dari langit-langit sehingga suara menjadi rendah atau tipis. Hurufnya ada 21. Nanti sa,
Ta, ba. Nah, itu hurufnya jauh atau turun atau merendah, nggak naik, baik pangkal maupun tengah. Jadi dia ke bawah. Kalau umpama kayak langit-langit, lidahnya begini, dia di bawah. Nah. Kemudian a, za, ma, na, ya, ja, wa, da, ha. Nah, kalau ro ini akan dirinci. Nah. Karena keadaan dia tebal, keadaan dia tipis. Ada sifatnya, keadaannya dia harus baca tebal, ada keadaannya dibaca tipis, dan ada keadaan boleh dua-duanya. Nah, nanti kita bahas pada pembahasan ro. Nah. Kemudian fa, kemudian ha. Nah. Kemudian alif, juga ada perincian. Mengapa ada dirinci? Karena melihat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya dia isti'la, maka dia tebal. Qala. Kalau sebelumnya huruf istifal, maka dia tipis. Sa'ala sa'il. Ah. Kemudian sin. Sa. Kemudian lam, la. Kemudian shin, sya. Kemudian kaf. Ah, ka. Ah, jadi berikutnya adalah sifat yang keempat. Infitah. Secara bahasa artinya terpisah. Sedangkan istilah artinya pengucapan huruf disertai dengan menjauhnya lidah dari langit-langit. Lidah tadi rendah, ini menjauh. Nah. Apa ini hurufnya? Hurufnya ada 24. Nah, itu selain huruf itbaq. Itbaq ini hanya 4. Soto dodo. Nah, soto dodo. Nah. Fot, ho, bo, wo. Nah. Jadi selain itu maka hurufnya apa? Harus ketika diucapkan lidahnya menjauh dari langit-langit. Nah. Kemudian berikutnya ada ismat. Nah. Ismat menurut bahasa artinya tertahan. Sedangkan secara istilah ada huruf-huruf yang pengucapannya berat dan sulit karena jauhnya dari ujung lidah dan dua bibir. Hurufnya ada 25 selain huruf idlaq. Nah, huruf ini dinamakan ismat karena tidak bolehnya dijadikan usul dasar dalam kata rubai yang terdiri 4 huruf atau khumasi yang terdiri 5 huruf tanpa menggunakan huruf idlaq. Nah, kalau ada daripada rubai atau khumasi yang tidak menggunakan idlaq, maka dia otomatis bukan bahasa Arab asli atau hanya ia dimasukkan menjadi bahasa Arab atau mu'arrab. Nah, tapi ismat ini nggak ada katanya dengan tajwid, tapi dijelaskan karena dia merupakan sifat huruf, tapi tidak ada kaitannya dengan tajwid. Kemudian berikutnya lanjutan bait ke-20 wa widdakul mahmusuha fahassau syakhsun sakat syadiduha lafdhu ajida qautin bakat. Dan lawan daripada sifat 5 yang disebutkan tadi di atas ini akan disesuaikan dengan urutannya. Yang pertama jahar, lawannya hams. Ham secara bahasa artinya apa? Samar. Sedangkan istilah adalah pengucapan huruf yang disertai dengan keluarnya nafas. Nah. Hurufnya ada 10. Nah. Maka di sini ketika sukun ia sangat jelas. Nah, contoh kita sukunkan fa, maka suaranya mengalir. Apa tadi? Apa? Suara ya. Punya orang serta dengan keluarnya nafas yang mengalir. Maka ketika diucapkan, kalau tangannya disimpan di sini akan terasa fa,
fa, bukan. Kalau ini meniup, karena bukan dari makhrajnya. Nah, makhraj fa, bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Fa. Nah, maka tangan letakkan di sini. Fa. Ada nafas yang mengalir. Kemudian ha. Ha. Ada nafas yang mengalir. Kemudian sa. Sa. Ada nafas yang mengalir. Kemudian ha. Ha besar. Ha. Ada nafas yang mengalir. Dan shin. Sha. Ada nafas yang mengalir. Kemudian kho. Kho. Ada nafas yang mengalir. Dan sod. So. Ada nafas yang mengalir. Sin. Sa. Ada nafas yang mengalir. Kaf. Ketika dia berharakat, hamasnya sangat sedikit. Begitu juga dengan ta, hamasnya sangat sedikit. Ka. Tapi tetap ada nafasnya mengalir. Ka. Hamasnya tak begitu doang, nafas yang mengalir. Ka. 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 Tanpa ka. Ka biasa. Ka. Ka, kalau sudah ka itu ada nafas mengalir. Ka. Ta. Ta. Itu ada nafas yang mengalir. Itu disebut dengan hamas. Tanpa berlebih-lebihan. Kemudian lebih kentara kalau sukun. Ak. At. Kemudian ketika sukunnya nggak boleh ditambah dengan suara sin. Ak. Atau suara ha. Ak. Apalagi ta. At. At. Itu ditambah suara sin nggak boleh. Jadi suaranya at. Bukan at. Itu ditambah suara sin nggak boleh. At. 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 Kalau suara sin sebenarnya as. Itu sin. Kalau hamas at. Baik. Kemudian dirangkai menjadi apa? Fahathahu syakhsun sakat. Berikutnya adalah sifat syiddah, lawan daripada rokhawah. Syiddah secara bahasanya kuat. Dengan secara istilah, pengucapan huruf dengan suara yang tertekan karena kuatnya penyandaran pada makhrajnya. Hurufnya ada 8, yaitu hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, ka, dan ta. Aji, daqatin, bakat. Maka di sini kita melihat bahwa ketika huruf itu diucapkan, makhrajnya kuat, tertekan. Karena penyandaran makhrajnya kuat. Apa? Qaf, elq. Maka tertekan di sini. Elq. Kita nggak bahas qalqalah ya, kita bahas syiddah. Qalqalah belakangan. Elq. Maka coba sebutin. Elq. Keras, tertahan, tertekan. Kemudian po, elq. Kemudian dal, ad. Kemudian a, apa lagi? A. Tertekan. Apa lagi? Ba, am. Kaf, ak. Kita nggak bahas hamas. Kita bahas syiddah. Ak. Tertekan? Tertekan. Ta, ak. Tertekan? Kita nggak bahas hamas. Kita bahas syiddah. Kita harus bedakan syiddah, qalqalah, hamas. Baik. Maka di sini 5 huruf untuk mempermudah kita jadikan qalqalah sehingga makhrajnya tidak tertekan. Qaf tadi ketika dia syiddah, elq. Qalqalah, elqo. Lebih mudah mana? Elq atau alqo? Ya udah. Kemudian huruf dal, ad. Lebih mudah mana? Ad atau ada? Udah, jadi mudah kan? Kemudian 2 huruf ka dan ta ditambahin hamas supaya lebih mudah. Tapi sifat syiddahnya tetap ada. Sedikit. Ak. Jadi sedikit tertekan baru keluar hamasnya. Ak.
Jangan langsung ak. Sedikit tertekan. Ak. Sama dengan ta. At. Tabat. Nah. Kemudian alif, gimana alif? Alif caranya adalah ditashil atau diibdal. Untuk dia tidak tertekan kayak sukun a. Kan susah. A. Nah. Maka caranya diibdal atau ditashil. Contohnya misalnya kalau ibdal itu Allah. Nah, itu hamzah keduanya dirubah menjadi mat. Jadi panjang, jadi pertanyaan kan? Allah. Nah, surah apa itu? Kemudian az-zakarain, bacanya az-zakarain. Itu hamzah kedua diibdal menjadi mat. Asalnya az-zakarain. Atau kita lihat ibdal yang mudah. Ituni. Asalnya ituni. Itu di surah Al-Qaf. Apa yang ente tanyakan tadi? Itu kan? Ituni. Asalnya itu adalah hamzah yang sukun. Sebelumnya hamzah wasal yang berharakat kasrah. Jadi bacanya ituni. Nah, kalau ditanya kenapa bukan dhamma? Harusnya kan huruf ketiganya dhamma. Nah, kenapa bukan dhamma? Karena asalnya ketika dirubah menjadi mufrad, perintah untuk satu orang jadi kasrah, i'ti. Nah, maka asalnya di sini kasrah. Kita melihat bentuk asalnya, bukan bentuknya ketika berubah dari asal. Jadi dhamma. Berarti bukan u'tu, tapi i'ti. Maka ketika asalnya kasrah, maka hamzah wasalnya berharakat kasrah. Ketika hamzah wasal berharakat kasrah, maka hamzah yang tengah itu, yang sukun itu dirubah, diibdal agar mudah disebutkan menjadi ituni. Mudah mana? Ituni atau ituni? Nah, udah. Itu adalah hamzah. Atau ditasil. Contoh tasil apa? Az-zakarain. Allah. Al-an. Jadi tiga itu, mat laziman tiga ini, ada tasilnya di situ. Kalau kita ingin baca tasil. Baik. Selesai pembahasan syidah. Sudah dipahami syidah? Baik. Berikutnya, wabaina rakhwi wasyadidi lin umaru wa sab'u ulwin khussa baqtin qib hasar. Wabaina rakhwin wasyadidi, di antara sifat rakhawa dan syiddah ada satu sifat namanya tawassut atau bainiyah. Hurufnya lin umaru. Apa? Lin umaru. Tawassut secara bahasa artinya tengah-tengah, moderat. Sedangkan menurut istilah, pengucapan huruf dengan suara yang tidak terlalu tertahan dan tidak terlalu terlepas antara syiddah dan rakhawa. Kalau syiddah tertekan, kalau rakhawa terlepas, maka 50-50. Maka nggak boleh menyebutkan Kenapa? Kalau terlalu dilepas banyak getaran. Kalau terlalu ditekan nggak keluar. Maka tengah-tengah. Ar-Rahman. Agar rojunya bergetar sedikit. Tapi nggak boleh terlalu terlepas tadi, dan nggak boleh terlalu tertekan. Antaranya 50-50. Baru bagus pengucapannya. Apalagi di sini ada nun. Nun kalau ditekan bunyinya kalau terlalu dilepas maka antaranya an Rabbil alamin. Maka itu apa namanya? Bainiyah atau tawassut. Kalau lam sama, kalau ditekan kalau dilepas itu terlalu
maka dia pertengahan. Alhamdu waladdallin. Nah itu, ini pertengahan. Jangan terlalu dilepas, jangan terlalu tekan pertengahan. Kemudian ain, lalu ditekan a. Terus makanya mudah. A. Rabbil alamin. Apa lagi? Lam, nun, ain, mim. Mim kalau ditekan bunyinya i. Kalau dilepas, maka untuk mempermudah, ya dia pertengahan. Itu sedikit suaranya tertahan dan sedikit terlepas. Baik. Sudah paham sifat tawassut? Baik. Yang ketiga, belum, masih 25. Adalah isti'la. Isti'la ini lawan daripada sifat apa tadi? Istifal. Cara bahasa artinya terangkat, al-ulu atau al-irtifa. Secara istilah, pengucapan dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit. Nah, ingat ini. Yang diangkat, jadi yang berpengaruh pada sifat istilah adalah pangkal lidah, bukan bibir. Pangkal lidah. Jadi istilah itu adalah terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Sehingga bunyinya ketika terangkat otomatis menjadi tebal. Jadi ketebalannya dipengaruhi oleh pangkal lidah yang terangkat, bukan daripada bentuk bibir. Hurufnya ada 7. Baik, di sini huruf yang 7 ini ada khussa, batin, qiw. Tapi huruf ini memiliki tingkatan atau 5 tingkatan. Semuanya disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitab Tamhid halaman 115 yang disebutkan berikut ini. Antakun ala khamsati adrubin. Darbun yatamakkanu at-tafkhimu fihi wa huwa ayyakuna ba'da hurufil isti'la'i alifun. Wa darbun duna dhalika wa yakuna maftuhan wa duna wa huwa ayyakuna madmuman wa duna wa huwa ayyakuna sakinan wa dunahu wa huwa ayyakuna maksuran. Ini apa? Tingkat ketebalan istilah ada 5. Pertama, dibaca tebal, sempurna adalah ketika setelah huruf istilah ada alif. Yang kedua huruf istilah tanpa huruf alif. Yang ketiga apa? Huruf istilah berharakat fathah. Berikutnya adalah yang keempat huruf istilah yang berharakat dhammah. Berikutnya huruf istilah yang berharakat sukun. Nah, kalian lihat di sini. Kho kita contohkan masing-masing dan kita nggak kasih pengaruh pada bibir. Kho terangkat pangkalnya, bukan kho. Kho karena yang berpengaruh adalah apa yang diangkat? Pangkal. Jadi yang membuat tebal huruf kho adalah terangkatnya pangkal dan bibir tidak ada pengaruhnya. Kho. Sekarang ketika pertama tadi disebutkan adalah istilah seranya alif. Khalidin, khalidin, khalidina. Beda tebalnya kan? Khairun. Tebal mana? Khalidina dan khairun. Tebal khalidin. Baik, sekarang saya tanya lagi. Khusyu'an. Tebal mana antara khairun dan khusyu'an? Tebal khairun. Karena tingkatnya dia ketiga. Sekarang khitaban. Tebal mana antara khusyu'an dan khitaban? Khusyu'an. Karena ini tingkatnya kelima, khi. Tapi sukun itu mengikut ke tingkatan harakat sebelumnya. Kalau harakat sebelumnya fathah, maka ia sempurna. Maka bacanya wa ukhfa, wa ukhfa. Kalau dhamma wa zukhrufa, tebal mana?
tebal wa ukhfa wa zukhrufa. Kalau dia kasra sebelumnya berarti fi ikhtilafi. Tebal mana? Nah, tebal